Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Jelek, Sobat Jadi Lebih Baik di episode pertama podcast kita ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita udah kedatangan tamu yang luar biasa nih, anak muda yang keren ya, namanya Dimas Dwi Pangestu. Iya, Apa kabar Dimas? alhamdulillah Bapak sehat. Jadi, Mas Dimas ini dari Youth Ranger Indonesia. Beliau aslinya dari Kebumen, lulusan dari Politeknik Kesejahteraan Sosial, program studi kesejahteraan sosial ya. Iya betul. Betul. Beliau juga pernah menjadi Duta Inspirasi Indonesia di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022. Nah, sekarang beliau itu jadi CEO Youth Ranger Indonesia dan founder dari Trash Rangers Indonesia. Iya, Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas, ini topik pertamanya sengaja kita pilih ya, karena memang penting dan jadi keresahan kita tentang responsible consumption. Tapi sebelum ke sana kita kenalan dulu nih dengan boleh. Mas Dimas kita nih. Tak kenal maka tak sayang. Mungkin Dimas bisa ceritakan sendiri dulu tentang, dirinya sendiri. Oke, tadi sebelum mulai aku penasaran tadi sobat apa, jelek Jelek, jelek, apa ya jelek ya? jadi lebih baik. Jadi lebih baik. Wah, berarti yang nonton ini harapannya jadi lebih baik ya. Insya Allah. Oke, kalau teman-teman semuanya, kenalin aku Dimas Dwi Pangestu. Tadi benar dari Kebumen, Jawa Tengah. Alhamdulillah ya baru lulus akhir tahun lalu dan alhamdulillah jadi wisudawan terbaik di Masya Allah, Politeknik keren. Kesehatan. Jadi sekolah kedinasan di bawah Kementerian Sosial. Oke. Iya, dan untuk saat ini, Dimas juga ketika kuliah tuh ini Kak, ambis buat ikut organisasi dan juga komunitas lomba gitu. Oh, Tapi alhamdulillah tetap bisa menyeimbangkan di akademiknya, mmm. gitu. Ketika kuliah dapat 6 gelar duta nasional, Wow, aku juga kalau mungkin teman-teman BEM, sering dikenal dengan ada BEM-SI, heeh, di anak dan seluruh Indonesia ya? ya, di kita juga ada, kumpulan ataupun yang membawai seluruh ketua BEM ataupun apa ya, komandan-komandan yang di bawah sekolah kedinasan namanya FMKI. Oke, Jadi pengurus di sana, FMKI ya? heeh, Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia. Dan juga aktif, sampai sekarang juga sebagai wakil ketua di Indonesia Geopark Youth Forum. Di sana konsep pembangunan berkelanjutan, kalau secara internasional UNESCO, nasional Bappenas, di daerah di Bapeda. Nah, itu pun mungkin nanti akan masuk juga, kenapa sih mungkin Fresh Ranger yang awalnya belum lama, 2 tahun berjalan, tapi sudah sangat besar dan juga masif karena ketika, berkuliah itu menurut aku, hasil investasi 4 tahun ketika kuliah itu, ikut lomba, organisasi, dan lain sebagainya. Tadi 6 ya? 6 apa penghargaan? Iya, 6 gelar Masya Allah. internasional. Apa aja itu kalau boleh tahu? Ada Duta Inspirasi Indonesia, Duta Heeh. Potensi Indonesia, Duta apa yang kedua? Duta Potensi Pemuda, Oh, Potensi Pemuda. Duta Pepelingasih, Duta? Pepelingasih. Oke, Ada juga Mister Humanity, oke, Duta Geopark, keren. satu lagi duta apalagi ya satunya, duta ekonomi biru, Nah, pertanyaannya satu nih, ya. temannya tetangga rumah bilang apa? Emaknya nggak komplain ya? "Lihat tuh si Dimas sukses," gitu. Kan perantau Oke, di I see. Bandung. I see I see. Pada intinya kenapa sih sangat aktif karena, Dimas di Kebumen, nggak ada privilege, maksudnya Mhm, bukan dari keluarga yang siapa-siapa ataupun juga berasal dari keluarga yang sederhana. Jadi, kenapa harus harus seperti ini, ya harus kerja keras karena, apalagi apalagi anak pertama kan. Nah, jadi double-double tuh. Jadi gimana caranya untuk terus ya saya punya keinginan nggak ingin cuma jadi penonton, tapi mmm. juga pelaku utama. Nih, mantep banget nih teman-teman ya, kalau ingin jadi lebih baik itu tadi, jangan hanya jadi penonton, tapi jadi pelaku utama. Nah, sekarang Dimas mungkin bisa ceritakan dulu ya, sebelum kita masuk ke topik kita responsible Ya. consumption itu, Youth Ranger Indonesia itu apa sih? Ya, jadi Yotr Indonesia itu suatu komunitas di mana kita fokus adalah mengembangkan potensi pemuda. Hmm, Kita hadir di setiap provinsi Indonesia. Kita sebagai katalis komunitas dan juga pemuda. Kita punya mungkin kurang lebih 100.000 anggota 100.000 ya? pemuda Itu dari mana aja? dari Sabang hingga Merauke, setiap Oke, provinsi ada, seperti itu. Dan kita juga menjadi katalis banyak komunitas, karena saking banyaknya, anggota kita butuh menggandeng lebih banyak orang, menggandeng lebih banyak komunitas untuk, anggota-anggota kita terberdayakan. Ada banyak sekali yang kita, melakukan pembinaan, bekerja sama, ada yang di bidang kesehatan, ada Toko Ranger, di bidang lingkungan yang saya dirikan di Trash Ranger, di bidang diplomasi kita juga ada YPS, dan bulan ini kita akan berangkat juga ke Thailand. oh keren. Kemudian juga di bidang IT, Future Talent, kita ada Data Sorcerers. Teman-teman yang suka di bidang kreatif, ada juga chemistry, jadi content creator, terus ada bahasa bahasa Inggris, ada Your English Zone, dan banyak sekali sih yang lainnya. Pada intinya
kita kepengen kita punya mimpi yang sama, Indonesia Emas 2045. Nah, itu kan perlu disiapkan mulai dari sekarang. Jadi harapannya dengan adanya kita di Yota Tanjir ini bisa jadi payung, bisa jadi jembatan untuk anak-anak muda memaksimalkan potensinya untuk tadi mimpi kita bareng-bareng menggapai Indonesia Emas 2045, gitu Keren sih. keren. Nih saya di Mas cerita kayak gini saya inget Bung Karno nih. Aduh, Karena kan Bung Karno pernah bilang kan, "Beri aku 10 pemuda, aku akan guncang dunia." Tapi banyak yang bercanda, itu kan dulu, kalau sekarang pemuda 10 cuma bisanya goyang-goyang doang, tapi ternyata enggak kan ya. Tapi main TikTok juga kan? haruslah, Cuma nggak harus. joget gitu? Pelan-pelan. Dikit-dikit lah. Oke oke. Tadi tentang Yacht Ranger Indonesia, kalau Trans Ranger Indonesia ini apa bedanya nih? Iya, jadi Trans Indonesia itu, suatu komunitas yang saya dirikan awalnya di Kebumen. Itu fokusnya di pengembangan potensi pemuda di isu lingkungan. Jadi kami secara konkret mengkampanyekan isu lingkungan secara berkelanjutan. Fokus di 7 pilar, Mhm, mulai dari renewable energy, kemudian lead bank, penelitian pengembangan dan juga pemberdayaan masyarakat, ada juga food waste, limbah kosmetik, kemudian ada juga polusi juga dan juga pencemaran, ada juga yang terakhir tentang sustainability lifestyle. Jadi 7 pilar tersebut kita coba untuk, gali karena kenapa kok fokus ke 7 pilar tersebut, karena bisa dikatakan, itu masalah yang mungkin akan banyak terjadi di masa depan, seperti itu. Dan kita juga hadir di sama kayak lainnya ada juga di 30 provinsi di oh ada Indonesia. banyak juga ya? Dan, alhamdulillahnya mungkin belum lama berdiri 2 tahun, tapi kita punya framework Pentahelix di mana kita kolaborasi bareng pemerintah, akademisi, masyarakat, media, dan juga, pemerintah sehingga gerakan tadi mengkampanyekan isu lingkungan secara Mmm, konkret dan berkelanjutan. itu juga udah di seluruh Indonesia? Alhamdulillah. Oke, itu mekanisme rekrutmen anggotanya gimana sih kalau boleh tahu? Iya, Keren banget nih. pada intinya kalau kita, setiap orang kita punya filosofi di Trust Ranger, kita Mmm, sebut, "Mari bergerak, ayo berdampak." Kita nggak mau oke, membatasi orang untuk berdampak. mmm, Lu mau berdampak, baik kamu sekarang belum jadi apapun, bahkan kamu yang SMA, bahkan pengangguran pun, kalau mau berdampak ya ayo bareng kita, oke, asalkan bareng-bareng. Nah, dari filosofi tersebut, untuk mereka jadi anggota, kita nggak pernah membatasi usia apapun mmm, latar belakang mereka. tapi mereka daftar lewat website, Mereka IG, lewat, apa gitu? link di bio ada suatu link, mereka Oh tinggal follow dan juga masuk ke WhatsApp grup, mereka udah official masuk jadi anggota. Lain oh cerita untuk jadi pengurus, mereka perlu oh. 3 bulan untuk jadi pengurus di setiap regional. Oh, keren banget ya. Mari bergerak, Ayo ayo berdampak. berdampak. Ini keren banget deh Sobat Jeleb sekalian ya. Siapa tahu nanti ada yang bisa bergabung juga setelah Ya, nonton video ini ya. betul, Atau kalau yang udah punya organisasi mungkin juga bisa kolaborasi. kolaborasi gitu. Nah, di sini mungkin baru terkait ya sama responsible consumption juga itu kan Ya, berarti salah satu fokusnya juga dong. mhm, Sebenarnya kita di apa tentang limbah apa food namanya waste. kosmetik, food waste dan segala Ya, macamnya. Nah, kita dudukkan dulu nih Kak Dimas nih ya. ya, Responsible consumption itu apa sih sebenarnya? ya, sebenarnya tentang kan kita juga aku punya salah satu filosofi dan juga fundamental yang mungkin bisa teman-teman juga terapkan. Masalah yang terjadi sekarang, terutama masalah lingkungan adalah seni bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Tanpa kita sadar, kita setiap hari makan, minum, beraktivitas itu juga pasti mengeluarkan residu ataupun sampah. Mmm, Begitupun dengan konsumsi yang kita, lakukan setiap hari. Tapi tanpa kita sadar, kita tuh nggak bertanggung jawab untuk, diri kita sendiri gitu, dan lebih banyak menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah, tanpa sadar bahwa kita juga pelaku atas mhm, masalah yang terjadi, di oke, sekitar kita. Nah, kaitannya dengan tadi, tentang bagaimana salah kita untuk aware, paham terkait dengan apa yang kita keluarkan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita telah lakukan, dan give back-nya untuk sekitar. Kan kita sering banget untuk memprotes, sering untuk meminta kepada, pihak terkait untuk, mhm, "Tanggung jawab dong masalah ini." Tanpa sadar kita juga pelaku di sana. mmm, Dan, menurut aku, masalah ini harus bisa diselesaikan bersama, kayak gitu sih. Dan Eee, masalah yang terjadi kayak misalnya ada mungkin tentang, apa, konsumsi berlebihan, apa, sekarang juga ramai tentang industri fast fashion di mana menjadi limbah, meningkatkan konsumsi air dan sebagainya itu, ya kita sendiri juga sebagai pelakunya, seperti itu. Jadi lebih bagaimana tentang kita bisa paham bahwa apa yang terjadi di sekitar kita, kita juga bertanggung jawab mmm. setiap yang terjadi, seperti itu. Iya, berarti kalau kita mau beli sesuatu, kita harus mikirin juga nih, dampaknya apa, baik Iya, secara langsung, tidak langsung, jangka pendek, dan jangka panjang ya, betul seperti itu betul. ya. Iya. Tapi itu apa aja tuh? Apakah kita, apa namanya, harus concern dengan
ngebuangnya kemana atau mungkin dari membelinya pun juga harus mikir-mikir harus yang mana tuh kayak gimana itu? Lebih ke arah kayak gaya hidupnya mungkin, gaya hidup bagaimana cara kita untuk beraktivitas setiap hari kayak gitu. Karena, eee, kayak air yang kita minum, bahkan udara yang kita hirup, tanah yang kita Mhm, injak itu semua diberikan gratis kepada kita. Tapi, ketika kita, mulai dari segi makanan, kita suka misalnya, "Wah ini lebih," dibuang begitu saja. Tapi coba paradigma diubah, "Oh aku makan secukupnya." mmm, Kadang-kadang, wah ada juga misalnya beli baju misalnya, "Wah ini keluaran baru, gue belum punya nih," beli kayak gitu misalnya. Di rumah masih banyak dan belum terpakai. Ataupun lebih ke arah kayak, "Oh ternyata kalau misalnya apa ya, menurut aku banyak sekali ya praktik-praktik yang terjadi kayak misalnya, kan dengan banyaknya dari segi mencuci baju pun kayak ya gitu, sabunnya ngerusak tanah gitu kan, unsur haranya kalau gitu. misalnya kebanyakan air misalnya kayak Oke, gitu, nah itu juga bisa pengaruh juga. Sebenarnya tentang bagaimana sih langkah kecil kita itu bisa berdampak besar. mmm, Kayak tentang, nggak pergi misalnya pergi keluar rumah ya lampunya dimatiin. Nah mmm, itu kan sebuah konsumsi juga selain kita berhemat listrik, iya. ya itu juga walaupun kecil tuh berdampak besar. Ya karena kan listrik kita sumbernya masih dari batu bara. Nah, Batu bara ditambang, tanah sekitarnya rusak, lalu betul. ketika diproses jadi energi, apa namanya, Efek rumah kacanya, iya efek rumah kacanya ya, ada, jadi bikin global warming, lebih panas. betul. Sama juga kalau makanan jadi sampah, sampahnya tidak terurai gitu ya, Gas metanya juga gas metananya juga merusak, nah gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman semua ya, jadi responsible consumption. Jadi apa yang kita lakukan, terutama apa yang kita makan, kita pakai, kita harus pikirkan, dampaknya. Bukan berarti nggak boleh ya, sama iya, sekali itu juga hidup jangan itu. jangan sampai karena mikir kayak gini, "Wah, gua nggak usah pakai baju," gitu misalnya. Nggak juga, Boleh ya, tapi bertanggung jawab gitu. bertanggung jawab. Tapi sebenarnya siapa, yang harus menjalankan responsible consumption ini, Kak Dimas? Menurut aku sih setiap orang ya, karena tadi, prinsipnya adalah kita harus bertanggung jawab pada diri kita sendiri juga, seperti itu. Mmm, Dan, dimulai dari diri kita, seperti mulai aware dan juga paham bahwa apa yang kita pakai juga berpengaruh ke orang lain, seperti itu. Dan, itu sih yang menjadi concern kita. Masalah lingkungan itu masalah yang kompleks, dibutuhkan lebih banyak, pihak untuk menyelesaikan isu tersebut. Sinergi dan juga kerjasama antar pihak itu penting untuk kita juga menyelesaikan, masalah ini. Karena kendala di kita itu adalah kalau belum terjadi bencana besar ataupun suatu bencana yang besar belum menjadi iya prioritas, iya iya seperti itu. iya. Iya, tapi apakah kita harus nunggu dulu bencana tersebut? Kan tidak. Oleh karena itu, aku lebih banyak menghimbau ke teman-teman dibandingkan, menyalahkan orang lain, menyalahkan pihak lain, dan tidak menyelesaikan masalah, lebih baik kita berubah menyelesaikan masalah dimulai dari diri kita. Iya, cuman kan begini, idealnya kan ini dipraktekkan oleh semua kan, oleh Betul, semua orang, mau tua, ya, muda, betul. kaya, miskin, berpendidikan atau enggak gitu. Hanya saja untuk suatu hal yang baik itu kita kampanyekan, kadang-kadang orang nggak mudah untuk menerima. Mereka kan bertanya, "Emang kenapa harus gini? Dan kenapa harus gue?" Gitu kan. Ya, Jangan-jangan, ada juga yang berpikir, "Ah, gue udah baik-baik, ya ini nih, orang lain enggak, buang sampah enggak, ya, sembarangan, capek-capek di gua aja." Karena kan kadang-kadang untuk membeli barang yang sifatnya mungkin, apa namanya, natural dan segala macam itu kan lebih mahal gitu iya, kan. Jadi ada extra cost di situ. betul, Nah, kira-kira ketika kita mengkampanyekan ini pada orang-orang tersebut, pada masyarakat luas seperti di video ini, kan kita juga harus tekankan why-nya gitu ya. betul, Kira-kira gimana caranya? Alasan apa yang mudah untuk ya. ditangkap dan dipahami oleh orang-orang? Eee, Kalau yang kita telah lakukan ya di Trust Ranger ataupun di Youth Ranger tuh banyak sekali praktik baik kita itu berkolaborasi. Contoh, pernah kebayang nggak, eee, kalian teman-teman berwisata gratis bayar pakai sampah? Oh, oke oke Itu salah oke. satunya. Pernah kebayang nggak teman-teman juga bayar pakai ngumpulin sampah dapat cek kesehatan gratis, Mmm, dapat sembako murah, dapat benefit yang lainnya, atau dapat cuan dari, mmm, sampah yang dijual ke kita ataupun sampah yang, dikumpulkan ke kita, seperti itu. Nah, itu berbagai macam cara sebenarnya strategi yang kita lakukan. Bagaimana substitusi yang tepat untuk menggantikan peran ataupun kebutuhan teman-teman atau masyarakat. Karena beda beda culture, beda daerah, beda, kelas pun mmm, cara mengkomunikasinya berbeda, mmm, seperti itu. Lain cerita kalau misalnya kita mau ngomongin ke sea level, di mmm, teman-teman di atas ataupun yang sebenarnya yang jadi korban tuh kaum menengah sebenarnya kan ya. mmm. Mereka bingung sebenarnya. Iya, Tapi
itu salah satu caranya, tapi yang paling utamanya adalah, menurut aku kita bisa lakukan tadi, inisiasi inisiasi nggak harus kayak tapi memang kita juga perlu lakukan, dari segi regulasinya kita coba untuk atur, supremasi hukum juga diperlukan. Jadi nggak cuma kita tekan masyarakatnya, tapi dari segi peraturan juga harus bisa menyesuaikan juga. Karena biar balance, karena penting juga kan, peraturan juga gerak aksi masyarakat. Tapi harusnya ya kebanyakan kita harus nunjukin dulu nih dampaknya itu seperti apa, baru nanti ada buktinya, baru nanti kuat untuk mengajukan Iya. ataupun seperti itu sih. Iya, jadi memang dari segala aspek ya buat meyakinkan. Yang pertama mungkin ke dampak ke mereka dulu nih. Ya, Terasa nggak sih dunia makin panas ya? Depok betul. ini zaman 25 tahun yang lalu ya sering main ke sini tuh dingin, nanti Iya, bentar hujan gitu kan. Terus hujan, sekarang juga udah panas. Nah, ini heeh, contohnya salah satunya nih kan. betul. Tapi mungkin bagi orang yang mungkin menengah atas ya nggak masalah juga mereka melakukan karena mereka punya uang untuk bayar yang lebih mahal barangkali. Tapi tadi yang kelas menengah tuh yang bawah ya kan mereka perlu what's in it for me ya, tadi dibilang bisa jadi, apa namanya, bisa ditukar sembako atau pakai Iya, wisata dan segala macamnya. Hanya mungkin bisa di-update nggak Kak, di teman-teman di sini? mmm, Emang ada yang menyediakan seperti itu? ada. Di Oke. Trans-Ranger ada. Oh, saya mungkin boleh ceritain Iya, lebih detailnya itu? oke. Jadi, kemarin, saya banyak sekali ya, terus dari sekarang juga, teman-teman juga pasti paham ya, teman mahasiswa khususnya, itu kan sempet Kak, banyak sekali kan, ini sedikit cerita ya, hasil PKM kemarin. Itu kan yang banyak penelitian-penelitian yang berakhir hanya sebuah ide. Mmm. Nah, oleh karena itu, Trans sekarang jadi inkubasi ide untuk Mmm. teman-teman mewujudkan ide tersebut, kayak gitu. Salah satu contohnya adalah tentang kita ada inovasi trash boom, alat pelindung mangrove dari sampah. Alat apa? Trash boom, alat pelindung mangrove Oh, pelindung mangrove dari dari sampah. sampah. Nah, di Itu sana. kayak gimana itu? Jadi itu di Palu, si Sulteng. Kan Oh. Palu itu kan tsunami ya, Oh, iya iya iya. habis, mangrove-nya. Kita 6 bulan tanam mangrove, tapi faktanya secara data hanya 10% yang bertahan hidup. Karena tersebut kena tsunami, kena sampah, tragedi sampah, jadi hilang mangrove-nya. Padahal mangrove itu sangat luar biasa, dari segi buahnya, semua bisa dimanfaatkan buat ekonomi masyarakatnya. Tapi karena kasus tersebut, teman-teman jadi nggak bisa seperti itu. Oleh karena itu teman-teman di Ranger Sulteng punya inovasi, trash boom di sana. Jadi anak Teknik Lingkungan dan sebagainya, mereka punya inovasi, bikin, alat tersebut dan dilombakan, menang, dapat Mmm. pendanaan dan juga diimplementasikan. Ada Mhm. juga teman-teman di Bandung ini bikin ampas kopi, Oh, ampas jadi kopi ya? dompet, aku pun kayak, wah bisa ternyata nggak kebayang juga. Jadi, Mmm. saya jadi menginkubasi, kemudian juga ada juga inovasi yang lain, ada recycle brick itu bareng teman-teman di UMJ, Mmm. itu juga kemudian ada lagi, alat-alat insenerator itu juga ada, kita kemarin udah coba implementasikan di In apa? insenerator hidup burner. Jadi inovasi pemusnah sampah. Oh. Situ. Jadi itu, alat alat, bakarnya itu pakai oli bekas sama air dan sisa pembakarnya itu dijadikan abu, untuk ekobatako dan juga pupuk granula untuk pertanian. Kita Mmm. kolaborasi bareng teman-teman di IPB untuk bagian Oke. pupuknya. Dan, banyak sekali inovasi-inovasi yang akan dilakukan ke depan dan itu, salah satunya juga kita di Bogor tadi kita kemarin jadi jembatan untuk membuat aspirasi anak muda tersampaikan oleh kota dan juga Kabupaten Bogor. Kita sebutnya kemarin bikin Town Hall Muda Bogor, itu bareng, teman-teman Town Hall Muda dari Pijar Foundation. Kita kolaborasi bareng, Mmm. Taman Baca Cibayanti, seperti itu. Dan di sana kita bikin, hasilnya konkretnya kita bikin Bogor Sustainability Vision, Mmm. dan salah satunya untuk mengatasi masalah isu sampah lingkungan di Parung Lengsir. Nah, di sana itu bayangin, Pak, suatu, irigasi di pemukiman padat penduduk berubah jadi tempat sampah, pembuangan limbah. Wah, luar biasa sampah yang ada di sana. Nah, kita coba untuk angkat, kemudian juga banyak yang mitra yang juga ingin menyelesaikannya. Kita kolaborasi Pentahelix, Mmm. ada juga tadi yang sempat, saya mention, bayar sampah untuk daur wisata, itu ada di Bogor salah satunya, di Batu Home Adventure itu mitra kita di Trans Ranger. Jadi, masyarakat di sana, itu mereka bayar pakai sampah, mereka bisa, ke sana, Mmm. berwisata dan mereka juga sebagian besar masyarakatnya kita pekerjakan di Patovam untuk sortir sampahnya dan lain sebagainya. Nantinya mereka pun akan mendapatkan, tabungan, berupa
uang untuk masyarakat. Kemudian juga, di sana juga dari segi masyarakatnya, kita tadi kan juga kasih alatnya juga sudah ada, eee, ya perlahan diselesaikan di tempat masalah yang sampah dan Mhm. juga konsumsi buat mereka. Saya boleh lihat nggak itu? Boleh boleh. Oh, ini keren banget. Ini, eee, kayak kulit, tapi ini dari ampas kopi. Ah, Betul. gimana cara bikinnya nih kalau boleh tahu nih? Iya, pada intinya ampas kopi itu pasti dikeringkan, Heeh, kemudian dicampur berbagai macam bahan. Nah, nantinya, akan dicetak jadi bahannya mirip jadi kayak semacam kulit gitu, kulit kulit seperti itu. sintetis kayak gitu barangkali ya? Betul, iya. Jadi teman-teman yang suka kopi, nah jangan khawatir nih ya, ampas yang bikin rusak karena bisa Manfaatkan, dimanfaatkan. betul. Tapi mungkin pertanyaan gini ya, saya selalu tertarik dengan economic of scale-nya, kalau kita dari orang bisnis ya. Iya, Nah itu bagaimana caranya, apa namanya, siapa sih yang ngumpulin ampasnya gitu loh. iya, Kemudian, ya kurang lebih begitulah sampai menjadi suatu barang begini, dijual begini tuh nanti akan ada untungnya nggak sih iya. sebenarnya? Kemudian aku ambil contoh mungkin nantinya yang, konsep sebenarnya kita juga konsep ini kita gunakan konsep circular economy Mhm, yang kita terapin di Bogor sebenarnya, seperti itu. Jadi dari masyarakat kita bentuk namanya TKM, Tim Kerja Masyarakat. Nah, oke. jadi, sampah dipilah, organik, anorganik, P3 dan juga residu. Yang organik itu dimanfaatkan lagi jadi 7 jenis sampah plastik yang nanti dikirim ke pabrik untuk Mhm. dijual. Pabriknya tuh ada di mana tuh? Ada di Oh Tangerang, banyak ya? ada juga, beberapa lah mitra-mitra, ada juga kertas yang residu itu juga bisa dimanfaatkan sebagian, kalau nggak yang udah nggak bisa kita jual ke pabrik, seperti itu. Kemudian juga, berikutnya di limbah residu kita kumpulkan minyak jelantah dan juga Mmm, dan juga oli. Di mmm, sana nah kenapa, jadi lilin jelantah minyak jelantah ini nanti akan juga dimanfaatkan, ini karena dari teman-teman tersedia di Bali. mmm. Mereka bikin lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Oh, oke. Dan ini juga jadi bahan bakar alat tadi yang insenerator tadi, yang nanti memusnahkan sampah, seperti itu. Mmm, Nah, dari sana, nantinya, setelah dipilah dan lain sebagainya, tetap aja kan yang organik itu akan dijadikan kompos dan juga pupuk granula. Sorry, dijadikan kompos dan juga nanti yang nggak bisa buat kompos, maggot. Nah, heeh, maggot ini untuk peternakan atau perikanan. oke. Kalau panen, balik ke juga dapat uang juga kan, jadi Mmm, pakan, gitu. Kemudian juga, cairan dari kompos akan dimanfaatkan juga jadi, pupuk cair, itu juga bisa dihasilkan juga. Nah kemudian tapi kan masih ada ya sampah yang nggak bisa dimanfaatin kan. heeh. Nah itu akhirnya dimusnahkan pakai alat tadi. Oke, Nah jadi emang udah muter, muter ya sebenarnya solusinya udah ada gitu? iya, memang Mmm, caranya adalah bagaimana menjelaskan hal ini kepada masyarakat. Oleh karena itu kita bentuk TKM tadi, tim kerja masyarakat. Salah satu konsep atau prinsip kita, kita tidak bekerja untuk masyarakat, tapi kita bekerja bersama masyarakat. Sehingga rasa kepemilikan dari program ini tuh dirasakan oleh masyarakatnya. nah cuman pertanyaannya gini nih, funding-nya itu dari mana itu? Ya, Kan masyarakat yang ini juga perlu dibayar kan? iya betul. Itu kan mereka, ada pasar-pasarnya, kayak Ah, misalnya, tadi minyak jelantah, kemudian oh, tadi, plastik-plastiknya, terus kita juga coba, ajang dilombakan, seperti itu. mhm, Kemarin juga kita dapat dukungan alhamdulillah support, dari, media, ada ITV karena ide kita. Jadi, ya kita, zero budget sebenarnya gitu. Ya kita punya idenya, kita yakin untuk ya kita makanya kita sounding-sounding-an ke pemerintah, ke mana pun, "Ini mhm. loh menyelesaikan masalah," kayak gitu. Iya karena solusinya udah ada, tapi kan at the end of the day kan UUD ya, ujung-ujungnya duit gitu. Iya Atau betul. mungkin, update dengan berita salah satu suami apa namanya, penyanyi terkenal kan dulu pernah bikin startup pengelolaan sampah, tapi kemudian gagal, ya kita nggak perlu sebut nama ya di sini. Iya iya. Tapi, tahu ini kan, pernah dengar berita itu? Nggak tahu. Nah, ini jadi tantangan juga nih Iya sebenarnya. Niatnya baik ya, cuman mungkin nanti di pelaksanaannya itu seperti apa. iya, Terkadang mungkin desain awalnya harus hati-hati juga. Kadang-kadang at the end betul of the day kan namanya bisnis yang sustainable kan harus apa ya, pendapatannya harus jelas, jadi keuntungannya juga harus jelas, bisa bayar gaji pegawai dan segala macamnya. Nah, ini yang memang mungkin kita perlu dukungan juga dari pemerintah dan swasta buat betul. gerakan-gerakan seperti ini, sehingga ya, apa namanya, permasalahan masyarakat kita bisa diselesaikan. Mmm, Kayak sampah tuh itu di mana di sini, Bantar Gebang ya? berkembang, Itu betul. kan udah tinggi ya itu.
itu adalah titik tertinggi Jakarta Oh sebenarnya iya, gitu, bukan gunung Bekasi. ya, Iya, udah gunung sampah. heeh, Padahal kalau kita ke luar negeri, ya kayak gitu tuh udah nggak ada, itu sebenarnya mudah menyelesaikannya karena pabrik penghancur sampah tuh udah iya, lazim di sana, tapi di kita betul. kenapa kagak ada? Nah ini kan bingung ya. Masa Ada sebenarnya tapi kurang maksimal memang, gitu. nah ini nanti mungkin bisa kita Rangers yang membangun sendiri yang besar ya, kita Iya, bikin yang gede. Nah mungkin pertanyaan gini, kalau masyarakat ini ingin terlibat dalam responsible consumption ini, apa sarannya Kak Dimas? Apa yang pertama mungkin yang harus mereka lakukan, kedua apa, ketiga apa, dan segala ya macamnya? yang pasti teman-teman bisa belajar untuk coba memulai memilah sampahnya di rumah, Mmm, gitu. Dan kita juga kolaborasi bareng suatu startup juga namanya Kepul di sana. Jadi itu antar jemput sampah. Jadi kayak Gojek, nanti tinggal di aplikasi juga sudah ada. Itu tinggal teman-teman, buka, nanti kayak nanti mau call ataupun WA, mau foto sampahnya, kita ambil, terus teman-teman juga langsung dapat benefit berupa uang nantinya, seperti oh itu. yang bayar siapa kalau gitu? Kan dijual sampahnya, Oke, sampah jadi dijual itu kan kita juga dapat pemasukan di sana, oke oke seperti oke itu. oke. Begitupun dengan, berbagai macam tadi ya yang Kepul ya tadi namanya, nanti mungkin bisa dicek ya, bisa salah kita satunya bantu itu, sama-sama. jadi itu masuk ke ekosistemnya di Trust Ranger, seperti itu. Mmm, Jadi, tadi kemudian juga kenapa? Karena kan kalau dulu paradigmanya kita buanglah sampah pada tempatnya, nah itu udah kurang relevan, mmm, harus upgrade lagi, tapi pilahlah sampah pada tempatnya. Nah itu mmm. yang jadi concern sekarang gitu, setelah dipilah, ya Bapak Ibu semuanya bisa manfaatkan, seperti itu. Jadi kan sembari, pabriknya kemudian misalnya sisa makanan